Halo, perkenalkan, namaku Bobby, usia 25 tahun. Aku dua bersaudara, mempunyai seorang adik. Masih SMA kelas 10. 16 tahun, namanya Misela. Tapi awal cerita ini bukan antara aku dan adikku yang sedara, melainkan antara aku dan sepupuku sendiri yang bernama Dian terlebih dahulu. Aku dan Dian selisih 10 tahun. Dia 15 tahun, kelas 9 SMP. Aku sendiri sudah kerja. Kelar kuliah 3 tahun lalu. Langsung melanjutkan kerja di kota di tempat universitas aku menempa ilmu berada, Jogja. Dian seorang siswi sekaligus santriwati. Ia mondok di salah satu pesantren di pesisir utara Pulau Jawa. Sekitar 6 bulan lalu, ketika Dian tengah liburan setelah kenaikan kelas. Kebetulan pula aku juga sedang menjalani relaksasi di rumah, karena rindu kampung halaman. Dan kami ketemu kembali di momen itu. Rumah kami berdekatan, hanya berjarak satu rumah. Status kami sepupuan dari orang tua kami, kakak beradik, ibuku dan ibunya. Sebenarnya Dian bukan anak kandung. Tanteku entah mengapa gak dikaruniai keturunan setelah 8 tahun pernikahannya. Makanya dia mengadopsi Dian dari salah seorang kenalannya. Hubunganku dan Dian hanya sebatas saudara, seperti abang dan adiknya. Tak ada istimewa, entah dari segi kedekatan dan relasi. Tidak spesial, karena usia kami terpaut jauh, 10 tahun. Sedari kecil Dian sering banget main di rumahku. Tepatnya di kamar adikku Misela, letaknya di sebelah kamarku. Karena secara umur mereka sepantaran dan nyambung. Hanya itu hubunganku dan Dian. Tapi semua berubah sejak 6 bulan lalu. Atau tepatnya seperti disinggung di atas, saat liburan kenaikan kelasnya. Kami kembali bertemu di rumahku setelah sekian lama. Ketika dia mengunjungi adikku, kami bersalaman dan hahi layaknya saudara. Tapi ada yang menarik dari dia. Muka innocent itu bertambah cantik. Wajah natural berfresh tanpa make-up. Tak ada noda bekas jerawat. Glowing dan sangat segar dilihat. Aura kecantikan dia mulai terlihat. Inner beauty dari wajah sepupu kecilku kini telah berubah menjadi remaja. Jadi beranjak dewasa. Body oke untuk ukuran anak seumurannya. Tinggi 165 cm. Lingkar pinggang kecil dan kakinya panjang, ideal banget. Beberapa tahun lagi pasti sangat jenjang dan makin cantik. Tanpa sadar setelah pertemuan itu anuku ngacang. Imut banget, batinku menggerutu. Aku sendiri bukan amatir soal kedekatan perempuan. Sudah ada beberapa cewek jadi korban. Sejak SMA hingga kuliah dan kerja saat ini tiap ada relationship dengan wanita, entah itu pacar ataupun HTS, selalu kuiti itu. Dan mayoritas dari mereka bilang kalau aku enak. Hehe. Kembali ke hari itu ya. Sore berubah jadi malam. Tapi aku dengar di kamar sebelah Dian dan adikku tengah cekikikan. Mereka seperti reunian setelah 1 semester tanpa bertemu. Aku hanya bisa mengelus. Anuku membayangkan itu Dian makin cantik. Tanpa sadar ketika tengah melamun dengan sebatang rokok. Kesadaranku dikagetkan adikku minta diorderin makanan via online. Karena kebetulan hari itu orang tuaku tidak memasak. Lalu setelah order untuk semua orang, rumah termasuk Dian, kami makan bersama dan mengobrol di ruang makan. Aku sendiri gak fokus dengan pembicaraan. Otakku hanya memikirkan Dian sembari menyantap set madurai. Jadi menu makan malam kami. Setelah beres makan, Dian pamit pulang. Mau izin ke ibunya untuk nginep di kamar Misela. Dia pergi melewati gul, orangnya sudah berbeda dari sebelumnya. Aku dan adikku kembali naik ke lantai atas dan masuk ke kamar masing-masing. For your information, ruangan atas hanya ada kamar aku dan adikku. Sedikit balkon dan space untuk jemuran. Aku kembali ngopi dan merokok di kamar. Nyalain laptop untuk mencari kesibukan. Di tengah liburan kerja sedang ku nikmati. Open Netflix dan memilah movie atau series apa kiranya bakalan cocok untuk aku tonton. Setelah memilih salah satu film horor barat, aku mulai play dan mencoba fokus pada cerita. Baru berjalan beberapa menit film berlangsung. Adikku masuk ke kamar dan bertanya, nonton apa, dan ingin bergabung. Maka akhirnya kita berdua nobar. Namun adikku meminta stop dulu karena dia nungguin dia nih, berencana menginap belum datang. Di situ posisiku sangat deg-degan. Anjir, serius mau di kamarku nih nobarnya? Tak lama berselang Dian datang memakai piyama tipis. Dian tersenyum kepada kami setelah mengetahui rencana nobar. Dan dia duduk di sampingku. Nafasku agak memburu melirik pemandangan indah itu. Kami menonton film dengan posisiku di tengah. Laptop di atas bantal dan kami semua bersandar di tembok kamarku.
Gak ada yang aneh selama nonton. Dian dan Misela sesekali kaget karena jump scare dan bersembunyi di balik selimut. Aku cuma hahaha karena gak begitu takut. Beberapa kali ketika nonton aku dan Dian saling bersentuhan. Meskipun gak skin to skin, tapi karena udah ada perasaan. Dia tak menyadari aku menikmati semua itu. Film berjalan 1 jam. Agak pegel juga dengan posisi gak proper tersebut. Akhirnya tanganku sebelah kiri ke samping tepat di samping Dian. Dan secara gak sengaja menyentuhnya. Dian agak kaget, tapi diam saja. Tangan kiri aku rangkulan ke bahu Michelle. Karena kita kakak beradik hal itu udah biasa kita lakuin. Dan gak menimbulkan efek apa-apa. Tapi posisi tangan kanan sangat kikuk. Mataku tak mau melewatkan ekspresi matanya. Yang sayu ekspresi atas. Apa yang terjadi yang tengah, aku berikan kepadanya. Dia hanya bisa hahu-hahu pasrah. Ku stempel lagi setiap jengkal wajahnya. Ku sedot lagi jigongnya. Sepupuku yang tadinya tak pernah terpikirkan untuk kuiti itu. Malam ini tinggal beberapa langkah sebelum perjalanan itu terjadi. Setelah itu, ini aku akan berpindah ke party lebih menegangkan, yaitu rencana untuk puncak. Aku singkirkan laptop, asbak, rokok semua ada di kasur kecuali bantal. Kemudahan Dian tidur di atas kasur. Itu adalah respon dariku atas terkejutnya aku akan keindahan postur yang ia miliki. Seorang gadis 15 tahun punya segalanya. Sungguh sangat disayangkan jika dilihat begitu saja. Semua itu berlangsung cukup lama, dan dia tidak menjawab tapi tangannya. Setelah hahi dan mengobrol aku jadi tahu bahwasanya Dian sudah lama naksir aku. Tapi karena terkendala usia dan status saudara maka dia berpikir tak akan pernah ada kesempatan. Aku juga jujur kepada dia bahwa sejak ketemu tadi aku sudah merencanakan itu semua. Dia hanya cekikikan tersanjung bahwa aku benar fus padanya. Setelah nafas normal kembali, aku berdiri dan menghidupkan lampu. Maka kini dua insan seharusnya tak boleh bersenggama. Tinggal menuju hitungan menit untuk saling melakukan perjalanan itu. Dian berinisiatif untuk membuka jalan yang ia lalui, tapi aku menolak. Aku bilang kepadanya bahwa aku yang akan mencopot hijabnya, namun tidak sekarang. Aku masih ingin menikmati perjalanan dengan santriwati, yang mana ketika ia masih berhijab aura solehotnya makin terasa. Itu membuatku makin benefus. Ia tersenyum kurang paham tapi tidak membantah. Aku mendekatinya mengajaknya berstempel. Sekali klik maka semua keindah itu terbuka tanpa penghalang apapun. Aku kagum, betapa indahnya itu. Tidak besar namun juga tidak kecil, sangat ideal. Tanganku mendekat menempel pada semua itu, menikmati perjalanan hangat lembut halus. Dian makin mahir, bahkan dia menahanku ketika aku hendak menyelesaikan jigon. Dia ingin lebih. Aku paksa berhenti dan menatap matanya sembari berkata, "Aku mau nikmatin perjalanan dengan kamu." Ya dia hanya mengangguk mengiyakan. Lalu aku teralih fokus padanya. Mulutku secara perlahan mendekat stempel. Setelah melakukan perjalanan santai sekitar 15 menit, aku berdiri dan pergi ke bawah mengambil minuman. Sebelum masuk ke kamar aku memastikan Michelle masih tertidur dan ternyata aman. Aku memberikan botol minuman pada Dianik tengah tidur dengan polos. Dia ganti posisi menjadi duduk di sampingku. Yang tengah menyalakan rokok berdiri di samping kasur melihat dia minum. Aku menikmati tiap hembusan rokok yang keluar sembari memandang. Dian dengan tatapan nervus. Dian menarik tanganku minta dipeluk. Aku setuju, lalu aku duduk. Aku memintanya untuk melanjutkan perjalanan tadi. Dia berusaha melakukan hal tersebut seperti profesional. Dia tertegun melirik kegundukan besar di dalamnya. Dia tetap melakukan apa yang kusuruh tanpa bimbang. Ketika anuku maksimal keluar, mulutnya ternyanga melihat ukurannya. "Kamu lo yang melakukan perjalanan semua pertama kali Kak." "Jelas-jelas Kak, bahkan stempel pertamaku sama kamu." Aku menyalakan water heater dan kita berdua masuk ke jalan. Part selanjutnya masih berlanjut. Dian memunggungiku. Sambil Dian menyerum, dia meminta stempel maka aku berikan selembut mungkin. Beruntung sekali aku malam itu bisa menikmati perjalanan bersama cewek secantik dan seimut Dian. Pasti teman-temannya, ustadznya, gurunya juga pernah membayangkan bisa menikmati perjalanan dengan Dian. Tapi pemenangnya adalah aku sepupunya yang bisa berjalan dengan dia. Akhirnya kami melakukan perjalanan itu. Sampai akhirnya kami telah sampai di tempat yang sangat indah. Ya tapi gimana? Aku sadar dia bisa jadi tempat sampah lahar aja baru kepikiran. Akhirnya aku bawa Dian ke tempatku dalam keadaan polos. Rambutnya terurai basal
dan merayuku untuk perjalanan berikutnya. Sambil nyalain rokok aku membasung anuku dengan handuk. Dian melirik semua itu dan merangkak mendekat. Lalu terjadilah bagaikan surga dunia. Aku sendiri ngerokok sampurna di bawahku. Aku anak kecil. Sebenarnya secara usia belum benar-benar sempurna. Sayangnya sehabis satu batang rokok, belum ada tanda-tanda sinyal dari Anu. Dan ia telah lelah dan ingin segera melanjutkan perjalanan lagi. Maka aku langsung suruh dia nungging untuk menerimanya. Dia mulanya ragu, tapi setelah aku beri arahan, dia senyum. Setelah melakukan perjalanan tadi, akhirnya kami telah sampai di pos yang ke-3 yang terdapat pemandangan yang sangat indah. Dian ambruk dengan lahar. Aku tumbang di samping dia. Kemudian kita tersenyum bersama. Jam menunjukkan pukul 2 ketika ronde ketiga kita usai. Dian terlelap tanpa sadar. Lalu aku mengambil selimut untuk menutupinya. Tak lupa alarm aku setting jam 5 pagi. Agar nantinya kita berdua sudah terbangun sebelum orang rumah. Bisa persiapan bersandiwara seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Kring 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 suara alarm yang berisik membangunkan kita berdua. Kami langsung bangun dan Dian pamit untuk pulang undur diri. Sebelum pergi kami sempat berstempel, serta aku mengatakan bahwa mulai sekarang kita harus sering melakukan perjalanan itu. Dan dia tersenyum mengiyakan. Setelah Dian pulang ke rumahnya, aku kembali melanjutkan tidur sambil senyum-senyum tersipu, tak menyangka bahwa aku baru saja mendapatkan perjalanan yang rimbun dari sepupuku sendiri yang begitu imut dan cantik. Tak butuh waktu lama hingga akhirnya aku masuk ke dalam dunia mimpi. Rasanya tak butuh mimpi indah, toh dunia nyata sudah indah. Aku terbangun saat matahari sepertinya sudah tegak dengan posisi kepala. Badanku berasa pegal dan linu di semua lini. Efek semalam, tapi aku tidak menyesal. Siang itu, aku mandi sambil bersiul-siul kegirangan atas apa yang aku alami semalam. Bayangan apa yang akan terjadi ke depannya adalah hal-hal menyenangkan. Usai mandi aku mengecek notif HP. Ternyata pesan dari Dian berupa pap selsinya begitu manis imut menjadi satu. Akhirnya hari itu kami berbalas pesan seharian layaknya orang kasmaran. Siang itu aku baru aja sarapan dengan hati geriang. Sorenya ketika tengah bersantai angkat barbel di balkon kamar, adikku Misela masuk dan memandang aku dengan tatapan tajam kebencian. Aku bersungut pula menanggapi ekspresi tak ramahnya. Dia makin mendekat dan duduk di kursi balkon. Kemudian secara tiba-tiba melancarkan pertanyaan yang membuat jantungku terasa mau kopot. Kalian semalam melakukan perjalanan. What the fuck? Adikku tahu. Aku ketahuan. Aku berhenti mengangkat barbel dan menyeret adikku masuk ke dalam kamar. Perjalanan apa? Sebuah pertahanan orang terpojok aku lontarkan. Dia tetap diam sambil menatapku makin tajam. Iya. Aku hilaf, aku melanjutkan yang lebih mirip kepasrahan dibandingkan penjelasan. Kalian sepupuan Loka. Dian masih SMP dan kamu. Adikku Misela mencecar aku dengan pertanyaan serangan. Aku hanya bisa diam sebagai tanda mengakui kesalahan. Di antara diamnya kita, dengan sangat tidak terduga aku mendapatkan pertanyaan tak aku duga-duga. Kenapa nggak aku aja? Hal itu terucap dari mulut adikku. What the fuck? Maksud kamu? Aku masih belum bisa mencerna ucapan adikku Misela. Tanpa berpikir lama-lama, aku dan adikku langsung melakukan perjalanan itu. Hingga sampai ke tempat yang sangat indah dan menikmati pemandangan itu.